wabarakatuh. Nah, pertemuan kali ini kita akan bahas tentang statistik dan statistika dengan saya Wahyuni. Nah, apa itu statistik dan apa itu statistika? Apakah mereka memiliki perbedaan? Yuk, kita lihat untuk lebih jelasnya. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Sedangkan statistik adalah data itu sendiri, informasinya, dan hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data tersebut. Nah, apa fungsi dan peran statistika? Nah, statistik berfungsi untuk menggambarkan data ke dalam bentuk tertentu, menyederhanakan data yang lebih kompleks menjadi data yang mudah untuk dimengerti, membuat suatu pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, kemudian memperluas pengalaman individu, mengukur besaran dan suatu gejala, serta menentukan suatu hubungan sebab dan akibat. Nah, berikutnya pembagian statistik. Statistika dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan pengolahan datanya, berdasarkan penggunaannya atau disiplin ilmu yang digunakan, dan yang terakhir berdasarkan bentuk parameternya. Oke, sekarang kita bahas statistik berdasarkan pengolahan datanya. Terbagi atas 2 ya. Yang pertama, deskriptif. Nah, ini merupakan teknik statistik yang mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, sehingga data itu mudah untuk dipahami. Yang kedua, penarikan kesimpulan hanya berdasarkan data yang ada, sehingga tidak berlaku secara umum. Nah, jadi ini tidak berlaku general ya. Nah, berikutnya ada statistik inferensial. Ini merupakan teknik statistik untuk penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Nah, yang kedua, pada statistik ini dia menggunakan hipotesis dan dugaan awal mengenai karakteristik populasi. Berikut ini kita akan bahas statistik berdasarkan penggunaannya. Ada banyak jenis-jenis statistik kalau kita cerita tentang penggunaannya. Ada statistik sosial, statistik pendidikan yang kita gunakan saat ini, yang kita pelajari saat ini. Kemudian ada statistik ekonomi, statistik pertanian, statistik kesehatan, dan masih banyak statistik yang lainnya. Kenapa banyak jenis statistik? Karena ilmu berkembang terus. Jadi kebutuhan manusia akan suatu pengolahan data yang praktis dan mudah dimengerti itu juga tumbuh berkembang. Maka statistik akan berkembang terus. Berikutnya, kita akan bahas tentang statistik berdasarkan parameternya. Terbagi atas 2. Yang pertama ada parametrik dan yang kedua ada non-parametrik. Kita bahas dulu yang pertama ini, statistik parametrik. Ini merupakan bagian statistik yang parameternya mengikuti suatu distribusi tertentu, seperti distribusi normal dan memiliki variansi yang homogen. Sedangkan statistik parametrik adalah statistik yang populasinya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu, yang bebas dari prasyarat dan variansinya tidak perlu homogen. Berikutnya, data statistik. Data statistik kita sering dengar kata data. Data merupakan bentuk jamak, sedangkan bentuk tunggal dari data itu disebut dengan datum. Apa itu data? Data merupakan bahan mentah yang didapatkan dari berbagai pengamatan yang jika dianalisis dengan baik, data tersebut akan memberikan informasi dan informasi tersebut dapat dijadikan suatu alat untuk pengambilan keputusan. Nah, berikutnya jenis data berdasarkan bentuknya.
Ada yang namanya jenis data yang disebut kuantitatif, ada kualitatif. Nah, yang kuantitatif merupakan jenis data yang dihasilkan dari hasil pengamatan yang diukur dalam skala numerik, angka atau bilangan. Contohnya nilai rapot, umur, seperti misalnya umur Maimunah 5 tahun, umur Ijah 10 tahun. Nah, berikutnya contohnya ada ukuran sepatu dan lain sebagainya. Nah, pada jenis data kuantitatif ini terbagi atas dua jenis. Ada yang kontinu, ada yang diskrit. Nah, apa itu yang diskrit? Nah, diskrit itu merupakan jenis data yang diperoleh dari hasil dari menghitung. Nah, atau menjumlahkan. Contohnya, jumlah siswa di dalam kelas. Jadi kita hitung jumlahnya. Yang kedua, ada yang namanya kontinu. Jenis data yang kontinu merupakan jenis data yang diperoleh dari cara pengukuran. Contohnya, panjang suatu kain atau tinggi badan. Nah, itu didasarkan pada proses pengukuran. Maka disebut dengan data kontinu. Berikutnya, ada yang namanya data kualitatif. Nah, data kualitatif didapatkan dari hasil pengamatan yang berbentuk kategori dan bukan angka. Contohnya jenis kelamin, seperti laki-laki dan perempuan. Atau tanggapan. Tanggapan itu bisa suka, bisa senang. Jenis data berdasarkan pengukuran skala itu terbagi atas 4. Yang pertama ada skala nominal, skala ordinal, skala rasio, dan terakhir ada skala interval. Nah, sekarang kan kita lihat skala nominal. Apa itu skala nominal? Skala nominal adalah skala pengukuran data yang paling rendah, di mana bilangan atau lambang yang digunakan untuk identitas atau mengklarifikasikan objek ke dalam kelompok untuk diidentifikasi. Nah, ini biasanya digunakan untuk menyatakan kehadiran atau ketidakhadiran suatu sifat. Contohnya, kalau hadir kita beri nilai 1, sedangkan jika siswa tidak hadir kita berikan 0. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala yang digunakan untuk menyatakan objek yang memiliki sifat yang dapat dibandingkan dengan objek yang lainnya. Skala ini menunjukkan urutan, peringkat, atau ranking. Nah, berfungsi untuk membedakan satu sifat dengan yang lainnya. Dalam urutan dapat dibuat kode bilangan atau numerik. Tetapi operasi hitung tidak dapat dilakukan karena tidak mempunyai arti. Untuk urutannya ia mempunyai makna. Contohnya pada kemampuan siswa. Kemampuan siswa kita kategorikan menjadi 3 kategori. Ada yang tinggi, sedang, rendah. Untuk yang tinggi kita beri nilai 3, sedangkan untuk yang sedang kita beri 2, dan untuk yang rendah kita beri 3. Nah, jadi di sini memiliki urutan, ada yang tinggi posisinya dengan nilai 3, ada yang sedang kita beri nilainya 2, kemudian untuk yang rendah kita beri nilainya 1. Nah, sekarang kita akan bahas jenis skala yang ketiga, itu skala interval. Ini merupakan jenis skala yang bersifat numerik, yaitu interval antara dua ukuran yang berbeda memiliki arti, tetapi tidak terdapat titik nol mutlak. Operasi jumlah dan kurang dapat dilakukan terhadap data dan mempunyai makna. Perbandingan setiap dua interval adalah independen untuk pengukuran dan titik nol yang digunakan. Contoh, Mae memperoleh nilai 50 pada pelajaran matematik dan
Ija memperoleh nilai 10, sedangkan Ramula memperoleh nilai 0. Nah, di sini dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa si nilai Mae lebih tinggi 40 daripada Ija. Tapi bukan berarti di sini Mae memiliki kemampuan lebih tinggi 40 daripada Ija. Jadi bisa kita representasikan demikian. Demikian bukan berarti Ramula tidak memiliki kemampuan apapun pada pelajaran matematik. Sekarang kita bahas tentang skala rasio. Skala rasio dia memiliki nilai nol mutlak. Apa itu nilai nol mutlak? Nilai nol mutlak adalah nilai nol di sini memiliki arti pada keberadaannya. Nah, di sini perbandingan dua titik skala sembarang adalah independen dengan unit pengukuran. Dia pada skala ini dapat dibandingkan data satu dengan data yang lain berdasarkan kuantitatif nilai yang diperoleh oleh data. Contohnya, jika Mae memiliki uang 600.000 dan Ija mempunyai uang 300.000. Jadi Mae punya uangnya 600.000, Ija itu mempunyai uang 300.000. Maka kita bisa menyatakan di sini Mae memiliki uang 2 kali lebih banyak daripada uangnya Ija. Nah, sekarang kita akan lihat tentang sumber data. Sumber data ada dua, ada data primer, ada data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi serta diperoleh langsung dari objeknya. Contohnya, KPU ingin mengetahui jumlah penduduk yang ikut pemilihan. Maka KPU mengirim petugas untuk mendata warganya secara langsung. Nah, sedangkan data sekunder itu adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lainnya, biasanya dalam bentuk publikasi. Contohnya, peneliti memerlukan data jumlah penduduk langsa yang ikut pemilu. Maka data yang peneliti ingin peroleh itu dapat diambil atau diperoleh di KPU. Sekarang kita bahas tentang metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ada dua. Yang pertama sensus dan yang kedua ada sampling. Apa itu sensus? Sensus merupakan pengumpulan data jika setiap anggota populasi diteliti satu persatu. Jadi di sini seluruh anggota populasi itu kita lihat, kita cek satu persatu. Sedangkan sampling adalah pengumpulan data jika hanya sebagian anggota populasi yang diteliti. Jadi tidak seluruh populasi kita teliti. Misalnya kita ingin meneliti kemampuan membaca siswa pada sekolah di Kota Langsa. Maka kita tidak meneliti seluruh sekolah yang ada di Kota Langsa. Kita hanya menentukan sebagian atau yang mewakili seluruh yang mewakili populasi atau yang mewakili sekolah yang ada di Kota Langsa. Nah, itu yang disebut dengan metode pengumpulan data sampling. Nah, jadi ada populasi, ada sampelnya. Nah, sekarang kita bahas tentang metode pengumpulan data sampel. Ada yang namanya probability sampling. Probability sampling merupakan
teknik sampling atau pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Contohnya undian, tabel bilangan, acak. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat misalnya kita membentuk kelompok belajar. Dalam satu kelompok ada 5 orang, kemudian ada 5 kelompok belajar yang akan kita bentuk. Nah, ke setiap kelompok tersebut kita beri nama kelompok A, B, C, D, dan E. Kemudian kelima kelompok ini kita tulis namanya di kertas, kemudian kita masukkan satu tempat. Kemudian kita acak atau kita undi nama kelompok mana yang akan tampil pertama. Nah, ini disebut probability sampling dengan teknik undian. Nah, berikutnya ada yang namanya non-probability sampling. Ini merupakan teknik sampling atau pemilihan sampel yang bersifat subjektif, di mana probabilitas pemilihan elemen populasi tidak dapat ditentukan karena setiap elemen populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Nah, berikut ini tugas yang dapat diakses oleh kawan-kawan semuanya untuk latihan kita pada mata kuliah statistik pendidikan, tema statistik dan statistika. Nah, demikian perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.